Oh, no, no. Well, we're brothers. Hey, what do you actually play? Shut up. Dinky, like a little girl all the time. Ripley langsung membalas penghinaan si anak konglomerat dengan sebuah dayungan keras. Darah segar seketika mengalir dari wajah lawannya. Panik, Ripley awalnya hendak menolong, tapi tak disangka si anak orang kaya itu tiba-tiba bangkit dan menerjangnya hingga terjatuh. Keringat dingin membasahi Ripley, ia sadar tak ada jalan keluar lagi. Sekali tendangan telak ia lancarkan, membuat lawannya terhempas. Ripley sempat berniat membantu, namun saat itu sang lawan sudah kehilangan akal sehat, hanya ingin bangkit untuk kembali menyerang. Dalam kondisi kalut, Ripley terus berteriak meminta berhenti, tapi tangannya tak berhenti menghantam. Hingga ketika sadar kembali, si anak konglomerat sudah tak bergerak. Di tengah lautan hanya tersisa suara camar yang pilu. Ripley lalu menenggelamkan perahu kecil itu ke dasar laut dan bersiap kabur dengan kunci yang ada. Tak disangka, petugas hotel justru salah mengenalinya sebagai si anak kaya. Niat awal ingin meluruskan, tiba-tiba terlintas ide nekat dalam benaknya. Malam itu juga ia buru-buru kembali ke Italia. Di kamar milik anak konglomerat itu, ia menulis sepucuk surat perpisahan kepada sang tunangan. Ia meniru tulisan tangan, menandatangani dengan gaya khasnya, bahkan menggunakan amplop pribadi sang anak kaya. Esok paginya, Ripley dengan tenang menyerahkan surat itu, pura-pura menyampaikan titipan bahwa kekasihnya hanya ingin tinggal lebih lama di Roma. Sang tunangan sama sekali tidak curiga, malah merasa mungkin dirinya terlalu terburu-buru memaksa pernikahan. Ripley pun makin berani melanjutkan tipuannya. Ia membuka kamar mewah di Hotel Bintang 5 sebagai anak konglomerat, sementara di sisi lain menyewa kamar sederhana dengan identitas aslinya. Karena wajah mereka memang mirip, para staf tidak mencurigai sedikit pun. Bahkan Ripley dengan licik menelepon dari satu tempat ke tempat lain, berpura-pura dua orang ini benar-benar berbeda. Skenario sempurna itu membuatnya mulai menikmati hidup kelas atas. Namun, keberuntungan berbalik ketika ia tak sengaja bertemu dengan seorang sosialita cantik bernama Rogue. Saat pertama jumpa, Ripley dulu pernah menyombongkan diri sebagai anak kaya, sehingga Rogue kini mengira benar-benar sedang berhadapan dengan pewaris itu. Saat ditanya soal tunangannya, Ripley dengan santai mengaku sudah putus. Rogue tampak menyesal, padahal diam-diam hatinya berbunga-bunga, karena memang menyukai pria kaya raya tersebut. Untuk semakin meyakinkan, Ripley bahkan menarik uang dalam jumlah besar di bank dengan identitas palsu itu. Rogue yang sudah percaya, langsung mengajaknya menonton pertunjukan teater. Sayangnya, di sana mereka justru bertemu dengan sang tunangan yang masih mencari-cari calon suaminya. Ripley panik, buru-buru melepas cincin warisan dari jarinya, mengenakan kacamata, lalu berpura-pura kembali menjadi dirinya sendiri. Ia berdalih sudah lama tak bertemu anak konglomerat itu. Dari kejauhan, Rogue yang tak tahu apa-apa malah semakin percaya. Ripley lantas menyusun rencana baru. Ia membuat janji berbeda kepada Rogue dan tunangan sang anak kaya di waktu yang hampir bersamaan, di kafe yang sama. Hasilnya, kedua wanita itu pun bertemu tanpa sengaja. Rogue dengan polos menceritakan kebersamaannya di teater malam sebelumnya, membuat sang tunangan langsung mengira kekasihnya direbut. Rogue pun salah paham, menyangka semua ini memang trik si anak kaya untuk sengaja menjodohkan mereka. Dengan kecewa ia pergi, dan Ripley merasa masalahnya beres. Kini, tanpa bayangan ancaman dari tunangan itu, Ripley benar-benar tenggelam dalam kehidupan barunya. Ia menyewa apartemen mewah, menatanya sesuai keinginan, dan untuk pertama kalinya merasakan Natal penuh kemewahan layaknya seorang bangsawan. Namun ketika Ripley sedang duduk memainkan piano kesukaannya dengan penuh kepuasan, tiba-tiba suara ketukan keras di pintu merusak momen indah itu. Ia mengintip lewat lubang pintu, ternyata tamunya adalah Freddy, sahabat si anak konglomerat. Ripley panik, berusaha melepas cincin di jarinya, tapi cincin itu macet tak bisa dilepas. Dengan gugup, ia menyembunyikan tangannya ke saku, lalu membuka pintu. Melihat yang membukakan pintu adalah Ripley, Freddy tampak sangat terkejut. Ripley buru-buru berbohong, mengatakan bahwa si anak konglomerat sedang keluar makan malam. Namun kebohongan ini justru membuat Freddy curiga, karena ia tahu betul sahabatnya itu tidak pernah punya kebiasaan makan malam. Saat Freddy berkeliling kamar untuk mencari jejak, Ripley dengan cepat memakai sabun untuk melepaskan cincin. Rupanya sebelumnya si anak konglomerat berjanji akan ikut bermain ski bersama Freddy, namun tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dari alamat sebuah surat, Freddy berhasil menemukan tempat ini. Saat masuk, ia melihat piano baru dan dekorasi yang sama sekali tidak sesuai dengan selera sahabatnya. Freddy dengan tajam menyatakan kecurigaannya. Satu-satunya hal yang mirip dengan anak konglomerat hanyalah Ripley sendiri. Mendengar itu, tatapan Ripley berubah penuh niat jahat. Setelah beberapa kalimat sinis dari Freddy, ia berencana
pergi. Tapi saat menuruni tangga, ia justru bertemu dengan pemilik rumah. Freddy bertanya soal keberadaan sahabatnya. Dan si pemilik tanpa sengaja menyapa Ripley dengan menyebut nama anak konglomerat. Kecurigaan Freddy pun semakin menguat ketika ia kembali ke kamar yang menantinya justru hantaman keras dari Ripley. Setelah memastikan Freddy tak bernyawa, Ripley menyeret tubuhnya, berniat membuang mayat itu. Namun belum sempat masuk mobil, ia sudah bertemu orang di jalan. Dengan cepat Ripley menirukan suara Freddy berpura-pura sedang mabuk, lalu menyeret temannya ke dalam mobil sebelum akhirnya membuangnya di daerah terpencil. Keesokan paginya, polisi pun datang menyelidiki. Ripley dengan tenang menghadapi interogasi dengan identitas palsunya sebagai anak konglomerat. Ia mengaku semalam minum-minum bersama Freddy, lalu berpura-pura terkejut mendengar kematiannya. Meski keterangan waktunya bertentangan dengan hasil forensik, pihak berwenang tak berani menekan terlalu jauh karena status keluarga si anak kaya. Mereka hanya melarangnya meninggalkan Roma sebelum kasus terungkap. Ripley sempat berniat kabur dengan menarik uang di bank, tapi bayangan korban yang ia bunuh terus menghantuinya. Ia bahkan sempat jatuh tersungkur di jalan karena mengira melihat si anak konglomerat hidup kembali. Saat keluar dari bank, ia justru berpapasan dengan tunangan si anak konglomerat. Perempuan itu ingin memastikan kabar bahwa kekasihnya telah membunuh Freddy. Ripley dengan wajah penuh luka mengarang cerita, menuding semua kesalahan pada si anak kaya dan berpura-pura sudah berpisah darinya. Dengan licik, Ripley menawarkan diri mengantar sang tunangan agar bisa bertemu langsung dengan kekasihnya. Namun setibanya di lokasi, ia justru mengelabui gadis itu, menyuruhnya masuk lewat pintu depan untuk menemui polisi. Sementara ia sendiri memutar lewat pintu belakang untuk menghalanginya. Polisi sempat menginterogasi, dan saat selesai, Ripley tidak kunjung membuka pintu. Sang tunangan akhirnya menganggap hubungannya dengan pria itu benar-benar berakhir, lalu pergi dengan hati hancur. Ripley merasa rencananya kembali aman, namun tak lama kemudian polisi menemukan bahwa Ripley sendiri cukup dekat dengan si anak konglomerat. Mereka kembali mendesak informasi. Dalam keadaan terjepit, Ripley memberi alamat penginapan yang dulu ia sewa dengan identitas aslinya, hanya untuk mengulur waktu. Sebelum pergi, polisi mengatakan bahwa keesokan harinya Ripley harus mengikuti prosedur hukum, menghadapi saksi mata yang melihat kejadian malam Freddy terbunuh. Ripley berpura-pura setuju dengan wajah tenang, padahal hatinya sudah kacau balau. Meski begitu, ia tetap berusaha mengendalikan permainan. Ia menulis surat dengan gaya bahasa si anak konglomerat, berpura-pura sebagai pengakuan dosa, menjelaskan alasan membunuh Freddy, juga kasus tragis seorang gadis yang bunuh diri. Semua itu ia rangkai untuk memperkuat tipuan besar yang sedang ia jalankan. Karena itulah ia memilih bunuh diri. Dalam surat itu, ia bahkan rela mewariskan semua harta miliknya kepada Ripley tanpa syarat. Setelah mengatur segalanya, Ripley hanya mengambil 2 cincin penting milik si anak kaya, lalu merobek foto identitasnya dan menaruh bunga di atasnya. Ia sadar kalau tidak segera kabur, maka kesempatan itu tak akan pernah datang lagi. Meski si anak kaya sebelumnya memang berstatus sebagai tersangka dan dilarang keluar negeri, namun hal itu sama sekali tidak berhubungan dengan Ripley. Dengan menggunakan identitas aslinya, ia berhasil meninggalkan Roma dengan lancar. Berkat bantuan Peter, Ripley pun sampai di Venesia. Namun setibanya di sana, hal pertama yang harus ia hadapi adalah interogasi dari kepolisian. Sebab, ia masih menjadi tersangka utama dalam kasus kematian Freddy. Sementara itu, kematian mendadak si anak kaya yang dikabarkan bunuh diri justru membuat polisi bingung. Tidak menemukan kejanggalan pada jasadnya, polisi pun mengalihkan perhatian kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan sang anak kaya. Namun, meski dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan ketat, jawaban Ripley tetap mulus tanpa celah. Polisi yang tak berhasil menggoyahkan keterangannya, akhirnya mengeluarkan surat wasiat itu. Saat itulah Ripley menunjukkan kemampuan akting kelas atasnya. Membaca surat yang ia tulis sendiri, ia mampu menampilkan ekspresi alami penuh keterkejutan, seolah benar-benar tidak tahu apa-apa. Walaupun jasad sang anak kaya tak pernah ditemukan, surat itu sudah cukup bagi polisi Roma untuk menutup kasus tersebut. Dengan begitu, Ripley kembali lolos dari kejaran. Sayangnya, ketenangan itu tak bertahan lama. Hanya 2 hari berlalu, sang ayah kaya yang ingin tahu kebenaran tentang anaknya datang langsung ke Venesia. Ia tidak sendirian, melainkan membawa seorang detektif pribadi dan tunangan anaknya. Sang ayah berkata tegas, anaknya harus ditemukan hidup ataupun mati. Hal itu membuat Ripley kembali merasa terjepit. Ia sadar dirinya pertama kali terlibat karena ayah kaya itulah yang menyuruhnya menjemput si anak di Italia. Ia masih ingat jelas hari itu ketika ia memainkan sebuah lagu piano yang membuat sang ayah terkesan. Saat melihat Ripley mengenakan seragam universitas sama seperti anaknya, sang ayah penasaran dan bertanya,
"Apakah kau kenal anakku?" Tentu saja Ripley tidak mengenalnya karena seragam itu hanya dipinjam untuk gaya. Namun dengan kepintarannya ia segera memberi jawaban yang sempurna. Jawaban itu langsung menarik perhatian sang ayah. Beberapa hari kemudian ia mengundang Ripley ke galangan kapalnya. Di sana ia meminta Ripley untuk pergi ke Italia, membujuk anaknya agar pulang dan bergabung dalam bisnis keluarga. Ia menjanjikan komisi besar, semua biaya ditanggung. Bagi Ripley, tawaran itu seperti liburan gratis yang tak mungkin ditolak. Demi bisa mendekati si anak kaya, ia mempelajari semua informasi tentangnya, bahkan melatih diri memainkan musik jazz yang disukai anak itu. Setelah semua persiapan matang, ia pun memulai perjalanan pencariannya. Setelah perjalanan panjang, Ripley akhirnya tiba di tujuan dengan menumpang kapal pesiar mewah. Karena duduk di kelas utama, ia mendapat prioritas khusus dalam mengambil barang bawaannya. Saat itu, muncul seorang wanita pirang cantik bernama Marge, seorang sosialita kaya asal Amerika. Demi menjaga gengsinya, Ripley menyebut nama si anak kaya. Hanya bermodalkan nama besar keluarga itu, ia langsung merasakan manisnya hidup dalam lingkaran elit. Marge pun mengira ia benar-benar seorang pewaris tajir, bahkan dengan gembira mengajaknya mengobrol. Saat berpisah, wanita itu tampak berat hati melepasnya. Sensasi identitas palsu ini membuat Ripley seolah membuka pintu menuju dunia baru yang penuh kemegahan. Namun saat itu, ia belum berpikir terlalu jauh. Sesuai alamat yang diberikan, ia menaiki mobil menuju sebuah pantai, hingga akhirnya melihat sosok si anak kaya, matahari, yacht mewah, dan wanita cantik. Semua yang selama ini ia impikan terpampang nyata di depan mata. Setelah menguatkan mental, Ripley pun mendekat, berpura-pura bertemu secara kebetulan, lalu mengaku sebagai teman kuliah lama. Bagi seorang playboy seperti si anak kaya, sudah biasa ada orang datang mendekat untuk mencari keuntungan. Bahkan tunangannya langsung mengundang Ripley bergabung makan malam bersama. Dengan begitu, langkah pertama dari rencananya berhasil. Namun, saat menuju jamuan makan itu, tanpa sengaja ia melihat si anak kaya bermesraan dengan selingkuhan keduanya. Bagi Ripley yang belum pernah benar-benar masuk ke dunia glamour, momen itu jadi pelajaran berharga tentang betapa besarnya daya tarik uang. Dalam obrolan santai, si anak kaya penasaran dengan kemampuan Ripley. Mengapa ayahnya bisa memilih dia? Ternyata Ripley memiliki bakat luar biasa. Cukup sekali melihat seseorang memainkan piano, ia bisa menirukannya dengan sempurna. Hanya dengan menengok sekilas tanda tangan seseorang, ia mampu menyalinnya tanpa cacat. Bahkan suaranya pun bisa ia tirukan. Awalnya si anak kaya tidak percaya, hingga Ripley meniru suara sang ayah di depan mereka. Hasilnya benar-benar identik. Aksi nekat itu membuat si anak kaya langsung merinding. Okay. Do an impression. Now? The only talent my son has is for cashing his allowance. Saat Ripley masih bingung bagaimana membuka pembicaraan, ia kembali meniru suara sang ayah kaya dan mengungkapkan maksud kedatangannya. Namun siapa sangka, ekspresi si anak kaya yang semula kaget seketika berubah muram. Ia dengan tegas berkata, "Pulang? Itu tidak mungkin. Seumur hidup pun ia takkan kembali." Sebenarnya Ripley sudah menduga jawaban itu. Karena itu, ia pun mencoba pendekatan lain dengan menuruti selera si anak kaya. Ketika mereka kembali bertemu, Ripley sengaja menjatuhkan beberapa piringan hitam jazz favorit. Kebetulan itu adalah band yang sama-sama digemari si anak kaya. Tak lama, ia pun mengajak Ripley pergi ke sebuah klub jazz. Lampu gemerlap, dentuman musik, dan suasana penuh gairah membuat Ripley begitu terhanyut. Sejak itu, Ripley berhasil menetap di sisinya. Ia tinggal di villa mewah si anak kaya, makan dan minum gratis, serta ikut menikmati gaya hidup elit. Kepada sang ayah, Ripley melaporkan bahwa butuh waktu lebih lama untuk membujuk anaknya pulang. Tapi faktanya, ia semakin terpesona dengan dunia sang pewaris kaya raya. Melihat jam tangan mahal, perhiasan, dan semua kemewahan yang dimiliki, hati Ripley pun perlahan-lahan terkikis oleh rasa iri. Dalam pikirannya, jika ia bisa menjadi sahabat sejati anak kaya itu, maka segala kemewahan suatu hari juga bisa jadi miliknya. Mereka sering duduk minum kopi bersama, berlayar dengan kapal pribadi, hingga berencana liburan musim dingin. Si anak kaya bahkan sesekali menyebut ingin mengajaknya bermain ski, olahraga yang kala itu hanya bisa dilakukan para konglomerat kelas atas. Bagi Ripley yang berasal dari keluarga miskin, hal itu seperti mimpi. Ia begitu senang hingga sulit menyembunyikan ekspresinya. Namun, setelah cukup lama bersama, Ripley mulai menyadari betapa rumitnya hubungan asmara si anak kaya. Ia punya banyak wanita dan tak pernah merasa perlu menyembunyikan
membuktikannya di depan Ripley. Bagi Ripley, itu tanda kepercayaan mutlak. Namun, lambat laun si anak kaya mulai curiga terhadap latar belakangnya. Ripley mengaku sebagai pianis kelas atas, tapi kebiasaannya sama sekali tidak mencerminkan gaya hidup kalangan elit. Meski begitu, semua itu dianggap tidak penting. Mereka bahkan sempat menulis surat untuk sang ayah, lalu larut dalam percakapan penuh gairah. Ripley merasa dirinya sudah benar-benar diterima sebagai saudara dekat. Tapi ada pepatah, lingkaran yang berbeda takkan bisa menyatu. Semua keyakinan Ripley bahwa ia sudah dianggap sahabat ternyata hanya jadi bahan lelucon di mata si anak kaya. Suatu hari mereka pergi ke Roma. Di sana Ripley bertemu dengan Freddy, seorang pewaris kaya asal Amerika sekaligus sahabat karib si anak kaya. Begitu keduanya bertemu, mereka langsung bersenang-senang tanpa sedikit pun memperhatikan Ripley. Merasa tak diterima, Ripley hanya bisa mundur dan sepakat menentukan waktu pulang bersama. Namun, ketika tiba waktunya berangkat, si anak kaya tak kunjung muncul. Akhirnya Ripley kembali sendirian ke Italia. Setiba di rumah, ia mengenakan pakaian mahal milik si anak kaya, berdiri di depan cermin, membayangkan dirinya benar-benar berada di posisi itu. Namun, tanpa diduga, si anak kaya pulang mendadak dan memergokinya. Ia jelas tak bisa menerima kelakuan Ripley. Bagi si anak kaya, Ripley hanyalah seorang miskin tanpa kelas, sekadar anjing penjilat yang menempel padanya. Saat itu, Freddy juga ikut datang. Dari cerita si anak kaya, ia menyimpulkan bahwa Ripley hanyalah pecundang yang awalnya dikirim untuk membujuk, tapi malah menempel untuk menikmati kemewahan. Meski dihina sedemikian rupa, Ripley masih bertahan, hingga kemudian ia tahu bahwa janji diajak main ski hanyalah omong kosong belaka, hatinya pun hancur. Dari kejauhan, kekasih gelap kedua si anak kaya juga melihat kebersamaan dengan tunangan resminya, lalu pergi dengan perasaan pilu. Keesokan harinya, saat mereka bertiga sedang duduk di balkon, tiba-tiba terlihat mayat mengambang di sungai. Rupanya sang kekasih gelap kedua bunuh diri karena putus asa. Si anak kaya marah besar, menendang meja hingga hancur. Tunangannya kebingungan, tak tahu apa yang terjadi. Namun Ripley paham betul duduk perkaranya. Ia ingin menenangkan si anak kaya, tapi malah dimarahi habis-habisan. Ternyata, perempuan itu hamil anak si pewaris, dan semalam ia datang meminta pertanggungjawaban, tapi ditolak mentah-mentah. Itulah yang membuat tragedi terjadi. Demi membuktikan kesetiaan, Ripley bahkan bersedia menanggung semua kesalahan, berjanji tak akan pernah membuka mulut. Ia pikir pengorbanan itu akan membuatnya dihargai. Tapi ternyata, keesokan harinya si anak kaya justru muak padanya. Ia berkata dengan dingin bahwa semuanya sudah cukup dan menyuruh Ripley berkemas serta pulang. Bagi Ripley, kata-kata itu terasa seperti ribuan panah menembus hatinya. Meski sudah kehilangan kesabaran, si anak kaya masih menyisakan sedikit harga diri. Ia mengajak Ripley menghadiri pesta musik jazz, seolah ingin memberikan perpisahan terakhir dengan cara terhormat. Namun, di tengah pesta itu, semua kepura-puraan runtuh. Si anak kaya tanpa ampun membongkar kebohongan Ripley di depan orang banyak. Kau bukan teman kuliahku, bukan pianis, bahkan tak benar-benar menyukai jazz. Semua yang kau lakukan hanyalah demi menjilatku. Keesokan harinya keduanya naik perahu kecil untuk terakhir kalinya. Perjalanan itu menjadi momen perpisahan, namun semakin jauh berlayar, semakin keras pula si anak kaya melontarkan ketidakpuasan. Aku akan segera menikah, jangan lagi jadi pengganggu. Bagaimanapun, kita berasal dari kelas sosial yang berbeda. Ucapannya kian merendahkan, bahkan berniat memukul Ripley. Namun amarah yang tertahan akhirnya meledak, terjadilah tragedi awal yang mengubah segalanya. Ripley membunuh si anak kaya dan mengambil alih identitasnya, memicu serangkaian kejadian tak terduga. Lebih mengejutkan lagi, kini sang ayah kaya raya datang sendiri bersama orang-orangnya untuk menyelidiki. Ini adalah ujian terakhir dan paling berbahaya yang harus Ripley hadapi. Demi menjaga penampilan, Ripley mengundang tunangan si anak kaya ke rumahnya. Melihat kemewahan interior itu, sang tunangan curiga. Ia tahu saat pertama bertemu, Ripley hanyalah lelaki miskin. Mustahil dalam waktu singkat bisa naik kelas setinggi ini. Ripley hanya menanggapi dengan dingin, tak memberi jawaban. Tak lama, sang ayah memanggil Ripley. Tentang surat wasiat yang ditemukan, ia tidak melihat kejanggalan. Hanya saja, ia sulit percaya anaknya benar-benar bunuh diri. Meski begitu, ia tahu anaknya sanggup melakukan hal-hal gila seperti yang tertulis dalam surat. Akhirnya, semua keputusan ditunda menunggu hasil investigasi detektif pribadi. Proses menunggu itu membuat Ripley semakin tersiksa hingga ia terus dihantui mimpi buruk. Suatu malam, tunangan si anak kaya mengetuk pintu. Ia ingin bermalam di sana. Saat Ripley sedang mandi, ia tanpa sengaja menemukan dua cincin. Cincin yang ia berikan sendiri sebagai tanda cinta. Ia yakin mustahil si anak kaya menyerahkan benda berharga itu pada Ripley. Panik, Ripley kehabisan alasan. Ia hanya bisa mendorong pintu dan kembali ke kamar mandi. Namun tatapannya sudah dipenuhi
memenuhi niat jahat. Dari meja rias, ia mengambil pisau cukur, menyelipkannya ke saku, lalu keluar dengan wajah tenang. Sambil berjalan menghampiri tunangan itu, ia berkata dengan nada emosional. Suaranya kian meninggi, tangannya yang tergenggam pisau bahkan terluka, hingga mengalirkan darah. Melihat darah yang menetes dari sakunya, tunangan itu sadar. Lelaki di depannya adalah pembunuh sebenarnya, dan dirinya juga terancam jadi korban. Ketakutan membuatnya mundur perlahan terpojok ke pintu. Namun, tepat saat Ripley hendak menghabisinya, Peter mendadak masuk. Ripley pun terpaksa mengurungkan niat. Ia segera memainkan drama penuh air mata, menuduh tunangan itu memfitnahnya sebagai pembunuh, sehingga mereka bertengkar. Peter, yang sudah percaya pada kepolosan Ripley sejak di kantor polisi, tak meragukannya sedikit pun. Keesokan harinya Ripley dibawa menghadap sang ayah. Tunangan itu ikut serta, masih menuduhnya pembunuh. Ayah tak berkata banyak, hanya menyerahkannya pada detektif pribadi untuk mengadili terakhir kali. Ripley ketakutan setengah mati. Tak disangka, keadaan justru berbalik. Detektif yang menganggap dirinya pintar mulai mengarahkan cerita lain. Ia mengungkapkan bahwa si anak kaya pernah nyaris membunuh seseorang dalam perkelahian, sehingga akhirnya dikirim ke luar negeri. Dalam pandangan sang ayah, anaknya memang mungkin melakukan kejahatan besar. Ditambah lagi, detektif juga membongkar kasus kekasih gelap kedua yang bunuh diri karena hamil. Ripley dianggap tahu semua rahasia itu. Maka cincin dan surat wasiat bukanlah bukti pembunuhan, melainkan cara si anak kaya menitipkan rahasia lewat Ripley. Demi menjaga nama baik keluarga, sang ayah berjanji, selama Ripley tutup mulut selamanya, sebagian besar harta anaknya akan dipindahkan atas nama Ripley. Ripley tertegun. Ia bukan hanya lolos dari tuduhan, tapi justru naik derajat dari gagak hitam menjadi burung phoenix, semakin kaya raya. Sebelum pergi, ia dengan tenang berpamitan pada tunangan itu. Namun balasannya hanyalah makian penuh kebencian, sebab perempuan itu yakin benar, Ripley lah pembunuh yang sebenarnya. Akhirnya, setelah semua pergi, dengan warisan, kekayaan, dan identitas barunya, ia merasa hidupnya benar-benar lahir kembali. Awalnya semua terasa sudah berakhir, tapi tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar, memecah momen indah yang hanya bertahan sebentar. Tak disangka, ternyata Roger juga ada di kapal ini. Dalam pandangan Roger, Ripley masihlah sang anak konglomerat. Untungnya, lewat obrolan singkat, Ripley tahu bahwa Roger sebenarnya tidak tahu banyak. Ia pun berbohong, mengatakan bahwa kabar bunuh diri hanyalah akal-akalan untuk menghindari polisi. Saat kembali bertemu dengan Roger, Ripley kembali memainkan kartu emosinya. Dengan sebuah ciuman, Roger sementara bisa dibungkam. Saat kembali ke kamar, wajahnya setengah terkena cahaya matahari, setengah lagi tenggelam dalam kegelapan. Sebuah simbol hidupnya yang akan terus digelayuti derita dan bayang-bayang kelam. Film ini berjudul The Talented Mr. Ripley, digarap oleh Anthony Minghella, dibintangi Matt Damon dan Gwyneth Paltrow, dirilis tahun 1999, diadaptasi dari novel berjudul sama. Sosok Ripley telah lama jadi ikon dalam sastra dan perfilman, terutama dalam menggambarkan kompleksitas batin manusia. Pemuda polos ini dengan kecerdasan dan kelicikannya membangun tempat perlindungan yang gelap hingga menjelma iblis yang cacat dari neraka. Segala yang dilakukannya bukan hanya sekadar ingin jadi orang kelas atas, melainkan juga pelampiasan atas hasrat, ambisi, namun sesungguhnya ini lebih mirip tragedi, pertarungan dengan iblis dalam diri yang berakhir dengan ditelan kegelapan. Sulitnya menjadi diri sendiri semakin terasa ketika melihat orang lain hidup lebih baik. Manusia pun terjebak dalam sikap paradoks. Di satu sisi ingin menghancurkan, di sisi lain ingin memilikinya. Janganlah melihat sesuatu hanya dengan hasrat tanpa disertai dengan akal dan pikiran. Jika kita hanya mengandalkan hasrat saat melihat orang yang berada di atas kita, maka yang kita lihat hanyalah kemewahan, keindahan, kebahagiaan yang hanya akan membuat kita iri dan akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang buruk demi meraih hasrat tersebut. Namun jika kita menggunakan akal dan pikiran dalam melihat sesuatu, itulah yang akan menjadi penghalang dari hasrat yang buruk. Kita tidak salah melihat orang-orang yang berada di atas kita, jika tujuannya untuk memotivasi diri meraih kesuksesan. Namun jangan pernah lupa untuk melihat orang-orang yang berada di bawah, karena dengan begitulah akan membuat kita sadar agar kembali untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam film ini kita melihat bahwa Ripley berhasil lolos dari hukuman, namun sejatinya ini adalah awal dari kegagalan kehidupannya, karena sebenarnya yang kita butuhkan bukanlah harta, kemewahan, kasta, dan tahta, melainkan yang kita butuhkan adalah ketenangan. Mungkin di dunia ini banyak orang yang berhasil menikmati harta yang bukan miliknya, seperti para koruptor di negara ini yang berhasil menikmati uang yang bukan miliknya, namun sejatinya itu bukanlah suatu keberhasilan, melainkan suatu kegagalan
kegagalan yang besar dalam hidupnya, karena mereka merubah status dirinya dari manusia menjadi hewan yang tidak memiliki akal untuk menghalangi hasrat demi meraih harta dan kedudukan. Semoga kita tetap menjadi manusia yang memiliki akal dalam melawan kemauan hasrat yang buruk. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.